Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat. Ustaz, bangun dan sadarlah bahwa pembacaan Anda Injil Lukas 20 ayat 36 itu sebenarnya menceritakan tentang kehidupan kita manusia bersama Allah di sorga selepas akhir zaman nanti. Itu menceritakan kehidupan kita manusia selepas akhir zaman di surga bersama-sama dengan Allah. Kita sama seperti malaikat di surga untuk melayani Tuhan. Ingat Ustadz, di surga nanti apabila kita bersama-sama dengan Allah, sama seperti malaikat, tidak ada lagi kawin dan dikawinkan, tidak ada lagi istilah mengawin. Ayat 34 menceritakan hal itu. Matius 22 ayat 30, Yesus berkata, karena pada waktu hari kebangkitan, yaitu selepas kita hidup bersama-sama dengan Allah di surga, yang kita sama seperti malaikat, orang tidak lagi dikawinkan, melainkan hidup sama seperti malaikat di surga. Makanya tidak ada lagi istilah di surga untuk mengawini 72 bidadari. Tidak ada lagi kesibukan memikirkan untuk memecahkan perawan istri-istri di sana. Tidak ada lagi memikirkan hal soal kawin mengawin, melainkan kita hanya memuji, memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Allah kita sesuai dengan Wahyu 7 ayat 15 hingga 17. Terima kasih Ustadz. Anda telah membaca Injil Lukas 20 ayat 36 yang menceritakan keberadaan kita di surga selepas akhir zaman, yaitu bersama-sama dengan Allah. Kita sama seperti malaikat-malaikat untuk melayani Tuhan. Saya percaya Ustadz bahwa Anda membaca Injil Lukas 20:36 ini ada menceritakan tentang selepas akhir zaman di surga nanti. Saya percaya meskipun niat Anda untuk membaca petikan Injil Lukas ini tidak baik, akan tetapi itu adalah penggenapan janji Allah, janji Tuhan Yesus bahwa apabila berita Injil ini diberitakan ke seluruh bangsa, maka tibalah kesudahan Yesus akan datang ke muka bumi ini. Sesuai dengan Injil Matius 24 ayat 14, bahwa apabila Injil ini diberitakan, disampaikan dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, maka Yesus akan datang kembali ke muka bumi ini sebagai Imam Mahdi wa Hakuman Adlan. Yesus itu adalah kepenguasaan keagamaan dan hakim yang adil pada akhir zaman. Dia akan datang kembali ke muka bumi ini. Ustadz, sadarlah bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya memikirkan sifat-sifat kemanusiaan, tetapi kehidupan di surga nanti kita hanya memikirkan untuk memuji kemuliaan Allah itu sendiri. Saya percaya itu satu penggenapan bahwa apabila Anda membaca berita-berita Injil kepada jemaah Anda, itu merupakan janji Tuhan sendiri bahwa setiap orang harus diberitakan mendengar